Hai, balik lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi sebelumnya teman-teman saya tidak ada di rumah, lagi ada di luar, ada kegiatan. Jadi mungkin ada beberapa video saya yang memang durasinya untuk upload part selanjutnya itu cukup panjang teman-teman. Nah, termasuk video kasbang ini. Jadi untuk kasbang ini baru sempat saya bisa melanjutkan kembali untuk proses pembuatan yang terakhir kali teman-teman sudah ikuti. Nah, jika teman-teman cek untuk video yang sebelumnya, itu terakhir teman-teman sudah bisa membuat detail untuk kasbangnya. Nah, untuk selanjutnya di pembahasan kali ini itu masuk pada yang detail kategori. Jadi jika teman-teman sudah buat detail kasbangnya, sekarang kategorinya lagi yang akan dibuatkan detail. Nah, di sini saya sudah ada file yang teman-teman sudah gunakan kemarin untuk proses belajar ya. Kita akan lanjutkan di seri kali ini. Oke, di sini saya sudah membuka. Silahkan di copy saja untuk file latihan yang sebelumnya teman-teman sudah buat. Nah, di file latihan ini silahkan pilih move or copy. Jadi ini untuk menggandakan sheetnya. Kemudian pilih move to end. Jangan lupa untuk menghasilkan sheet kopian itu pilih create a copy. Nah, lalu di oke. Selanjutnya teman-teman sisa ubah nama saja ya. Jadi klik kanan, kemudian rename. Di sini berikan nama D kategori ya, sesuai dengan yang akan kita buatkan itu adalah kategori. Jadi detail dari kategorinya. Nah, di sini untuk kategori sendiri sebenarnya tidak masuk semua ya, hanya keterangannya saja apa, kemudian jenisnya ya. Jadi cuma dua saja teman-teman. Oke, jadi cuma dua saja. Yang ini dihapus saja satu, jadi keseluruhan ini dihapus. Nanti tinggal pilih delete. Jadi diklik saja, pilih delete. Ini sudah hilang. Kemudian ini keterangannya tetap. Uppernya ini sebenarnya teman-teman pilih kasbang, nanti teman-teman sisa ganti saja, pilih kategori. Untuk kategorinya sendiri teman-teman bisa ambilkan di sini ya. Jadi ada namanya di name box itu KNM ya. Jadi ini KNM, kemudian ada KJNS atau kode jenis, kategori jenisnya. Oke, silakan dimasukkan untuk ininya teman-teman ya. Sorry, yang di sininya tinggal copy paste saja dari inputan. Ini ada kategori ya, tinggal copy saja. Copy biasa saja, terserah di bagian mana, kemudian masuk di kategori, baru pilih paste. Nah, di sini akan muncul kategori yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Nah, di sini pasti akan error karena ini belum dilakukan editing teman-teman ya, belum diubah. Sekarang ini ubah saja jenis. Lalu formula yang di sini, jika teman-teman cek formula yang sebelumnya dari kategori kasbang, tinggal teman-teman ganti saja. Ini hapus saja dengan K
jenis. Jadi yang akan diambil adalah jenisnya. Oke, matchnya itu sudah sesuai teman-teman. KBNM ini teman-teman ganti saja dengan kategori juga. Di sini ada kategori nama, jadi 3 ganti saja dan hasilnya teman-teman setelah di enter maka akan berganti ke kategori sesuai dengan yang dipilih di sini teman-teman. Bisa biaya gaji, biaya listrik. Nah, itu masuk di situ teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang jika teman-teman cek di sini huruf kecil ya. Ini bisa tambahkan upper di sini teman-teman ya. Untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Jadi tinggal tutup kurung kemudian enter. Nah, ini akan menghasilkan huruf besar semua untuk setiap jenis yang teman-teman pilih. Nah, di tanggal ini sebenarnya teman-teman harus ubah semua karena source data atau sumber datanya bukan lagi di tabel ini teman-teman ya. Yang tabel yang teman-teman buat ini. Nah, IKB 4 ini bukan lagi di sini. Tapi teman-teman akan buat baris baru. Caranya ini cukup di copy saja. Tinggal teman-teman copy. Nah, lalu teman-teman pastekan. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi sudah ada. Untuk formulanya silahkan teman-teman akan hapus dulu. Ini akan kita gantikan. Oke, KB4 ini kita ganti dengan KB5 dan seterusnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah formula ini ya. Coba teman-teman cek dulu ini. Ini di copy saja satu formulanya ya. Setelah itu klik kanan, pilih copy atau Command C atau Ctrl C. Kemudian paste ke sini teman-teman. Jadi tetap logikanya sama saja. Hanya saja kas tunai ini ya. Kas tunainya itu diganti. Jadi di sini jika K7 sama dengan 2, oke. DKB, D kas bank ini harus diganti teman-teman ya. Bukan DKB. Karena kalau DKB ini akan mengacu kepada ini teman-teman. Karena ini namanya adalah DKB. Berarti selanjutnya ini namanya harus diganti DKB juga, cuma memang ruang lingkup penggunanya berbeda. Cara untuk mengganti namanya, masuk saja di formula. Oke. Cari yang namanya name manager. Jadi semua nama yang teman-teman buat ada di sini. Nah, di sini ada D kategori. Jadi cukup satu yang berbeda, yang lain itu ruang lingkupnya atau scope-nya itu di workbook atau file ini, namun di sini hanya di kategori. Teman-teman bisa hapus. Oke, kemudian close. Nah, sekarang ini buat nama baru D underscore KTG ya. Jadi ini kategori KTG. Kemudian di sini D KTG. Ini tinggal ganti saja dengan yang teman-teman masukkan. Nah, yang KB ini ganti KTG, enter. Jadi tetap sama semua. Kemudian di input ini tadi kita batalkan, kita copy ulang teman-teman. Kemudian enter. Lalu paste ke KB5, kolom KB5 ini teman-teman ya, kolom O. Kemudian ganti DKB dengan KTG, yang nama yang teman-teman buat. Sama dengan F7, ini bukan ya, harus yang G7-nya teman-teman. Jadi semua ini dipindahkan ke kategori transaksi. Oke. Nah, sekarang ini jangan lupa diganti juga menjadi KTG. Jadi semua diganti kategori.
Nah, sekarang ini teman-teman ya. Oke, G7. Enter. Penjualan makanan, tinggal copy saja. Tinggal copy dan paste. Oke. Jadi sudah ada penjualan makanan ya. Ini penjualan makanan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk di bagian ini, diperbesar dulu. Nah, di bagian KB6 itu untuk memberikan total angka untuk yang sama ya. Jadi di sini sama dengan, sebenarnya bisa copy saja dari sini. Tapi kopinya jangan selnya diklik 2 kali dulu, kemudian di copy, enter. Nah, baru paste. Nah, di sini bisa teman-teman tarik ke bagian ini, teman-teman. Oke. Lalu enter. Nah, ini copy ke bawah. Nah, jadi di sini muncul 1 ya, karena logikanya ini tidak kosong. Jadi di sini dibuat formulanya dulu, if yang logical testnya teman-teman ya. Logical testnya itu if ini, jadi K7. Jadi jika K7 nya itu sama dengan 2, berarti kan saldo awal ya. Oke, pakai OR saja supaya atau, jadi K7 sama dengan 2 atau K7 itu sama dengan 0 ya, tutup kurung. Jadi salah satunya yang mana benar itu akan diambil karena menggunakan formula OR. Jadi logika yang sudah benar itu berhenti di situ dan langsung menghasilkan nilai true. Nah, untuk ini akan diperiksa apabila ini kosong atau nilainya 2, maka kosongkan. Jika salah baru dilanjut untuk formula CONIF-nya. Oke, ini sudah hilang tadi angka 1-nya, jadi mengikuti formula yang teman-teman buat. Nah, pertanyaannya di sini ternyata yang kosong pun akan dihitung CONIF-nya, karena memang di sini logikanya ya selain 2 atau 0 berarti semua ini akan menjalankan CONIF. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini tambahkan lagi teman-teman untuk logikanya ya. Jadi ini tadi 0, if, jadi if ini sama dengan 0, maka ya ini ditambahkan saja di bagian sini logikanya. KB5 dicek juga sama dengan 0. Jadi dicek dulu semua, kalau ada salah satunya memenuhi syarat maka di situ akan muncul 0. Kita coba dulu. Oke. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Jadi sebenarnya tidak usah ragu ataupun misalnya kalau ada yang salah, karena itu masih teman-teman bisa cek dulu ya. Sekarang beri nama ini IKB4, sekarang IKB6 ya. Jadi I_KB
6, enter. Nah, ini sudah jadi, tinggal masuk di detail kategori. Yang tanggal ini teman-teman tetap sama, tinggal ganti saja IKB 4 ini dengan IKB 6, enter. Kemudian semua yang menggunakan IKB 4 teman-teman bisa ganti ya. Jadi nomor transaksinya, oke. I masuknya jika atau C9 nya adalah uang masuk ini. Nah, di sini formatnya ini kelebihan ya. Jadi kita hapus saja karena ini adalah kategori. Kategori itu cuma berapa jumlahnya dan dia akan ditotalkan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di sini, ini jumlahnya ada 300, 350, nanti terakhir muncul 860 ya. Jadi di total saja, ini dihapus dulu. Ini juga tadi teman-teman supaya tidak membingungkan. Nah, ini tinggal copy lagi teman-teman rumusnya. Di copy semua. Jadi tinggal di copy, masukkan di jumlah, pilih yang I jumlah, lalu IKB 6 sudah sesuai, enter, maka muncul nominalnya ya. Ini kita copy dulu ke bawah, tinggal tarik saja teman-teman. Nah, ini sudah muncul, ada 3 transaksi ya. Sekarang totalnya itu sama dengan, jika ini sama dengan 0, tanggalnya sama dengan 0, maka teman-teman kosongkan juga. Jika salah, buat formula sum, kemudian pilih F9 F4 untuk absolutkan, atau Fn F4 titik 2, kemudian F9 lagi. Jadi jumlahnya dari yang mengambil baris yang pertama dan seterusnya. Kemudian di sini teman-teman, ini tutup, kita enter dulu ya. Ini tinggal di copy saja ke bawah. Oke, ini hasilnya 600 karena ini adalah akumulasi. Kemudian di atas nama jangan lupa diganti saja rincian kategori transaksi. Nah, oke teman-teman, saat ini sudah bisa melihat detail transaksi di masing-masing ya, sesuai dengan periode yang teman-teman pilih ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini teman-teman, karena berhubung saya masih ada kegiatan lanjutan dan harapannya besok atau mungkin lusa saya bisa melanjutkan lagi untuk seri yang terakhir, yaitu membuat olahannya dulu. Belum terakhir ya, karena ini akan panjang juga karena akan membuat chart di seri terakhirnya yang seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti proses pembuatan dari awal sampai part 3 ini teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, saya harapkan bisa subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa dapat update terbaru apabila video-video yang baru sudah publish ya, atau sudah rilis. Oke, bagian ingin konsultasi atau menggunakan template-template yang sudah disiapkan untuk bisnis, silahkan hubungi saya di kontak yang ada di deskripsi video. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.